benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, hamba-Mu dan cuma merasa Tuhan, hidup ini karena kemurahan dari Engkau ya Bapa. Bukan kepintaran kami, bukan karena kepandaian kami Bapa, tapi Engkau yang memberi kemurahan sampai hari ini dan sampai saat ini kami boleh menikmati karena Engkau yang berkemurahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila kami boleh menyadari Tuhan, kami tidak boleh menyombongkan diri Tuhan, tapi karena hanya Engkau lah yang melakukan semuanya ini sehingga Engkau berkemurahan buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Ya, buktinya Bapak dan Ibu yang dari Indonesia bisa jalan-jalan di sini. Kalau tidak perkenanan Tuhan tidak akan ke Bangkok. Ya, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, ekonomi Indonesia PPN naik 12%. Ya, kemudian saya lihat banyak teman-teman, saya sering ke Jakarta juga, yang industri perhotelan, wah ini bagaimana dengan pengurangan budget. Ya, kemudian apa benar tahun perkenanan Tuhan? Banyak anak Tuhan yang kena. Kita lihat Sritek, kita lihat beberapa Yamaha, semua PHK semua, ya. Sampai saya bilang ada anak-anak sini yang ingin pulang, saya bilang, kamu tuh di sini sudah enak, ya. Kenapa harus pulang ke Indonesia? Ya. Dan hidupmu di sini pasti Tuhan pilih, gitu. Nah, saya berpikir, oh iya, ya. Kalau semacam ini pasti Tuhan ada sesuatu dalam diri kita dan Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau enggak Tuhan pertahankan Bapak dan Ibu di sini. Ya. Saya juga merasa demikian Bapak dan Ibu. Ya. Bukan karena Pak Wito udah pulang, tapi Pak Wito lebih sukses dari saya, gitu Pak. Ya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Saya lihat, oh, karena Bapak dan Ibu itu adalah dekat sama Tuhan. Karena Bapak dan Ibu adalah mitranya Tuhan. Ya. Nah, untuk mitra sama Tuhan ini Bapak dan Ibu, kita harus punya sesuatu yang khusus dengan Tuhan. Yang namanya mitra itu tidak bisa dibangun hanya sesaat. Yang namanya mitra itu harus ada waktu, diperlukan waktu untuk kita bisa bertemu atau bisa berrelasi ya. Gak mungkin langsung. Nah, begitu juga dengan perkenanan Tuhan. Gak mungkin Bapak dan Ibu, Tuhan berkenan kepada Bapak dan Ibu semua kalau itu langsung. Kalau itu tidak ada kedekatan sama Tuhan. Saya pun merasa demikian ya Bapak dan Ibu. Waktu kalau kita ini tidak berdekatan sama Tuhan, pasti Tuhan tidak mengenal kita. Nah, saya coba. Nah, apa sih kuncinya kita itu bisa dapat perkenalan Tuhan? Hanya satu, waktu saya berdoa, saya dapatkan adalah mitra dengan Allah. Waktu kita dengan mitra dengan Allah, Bapak itu tahu, apa artinya mitra? Mitra itu artinya kita apa? Kawan sekerja, dekat sekali. Ya. Yang namanya mitra itu adalah saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan, tidak mungkin bisa berkepanjangan. Nah, begitu juga Tuhan ya. Nah, kalau saya lihat kita manusia ini adalah favornya Allah. Ya, kenapa saya bilang favornya Allah? Saya renungkan, saya ambil dari kejadian 1 ayat 24. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu pasti tahu semua ini adalah awal-awal manusia diciptakan. Ya. Nah, waktu saya baca di kejadian 1 sampai 24, saya mendapatkan satu intinya bahwa iya benar ya. Karena Tuhan itu luar biasa. Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Ya. Nah, supaya manusia itu menjadi mitranya. Nah, yang saya akan coba Bapak dan Ibu lihat, kalau kita baca panjang sekali ya, ayat 1 sampai ayat 24 sampai 31 ini ya. Tapi saya akan mengambil beberapa intinya aja, yaitu di ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, kitanya lebih besar adalah rupanya Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu, supaya kita itu bisa bermitra dengan Allah Bapak dan Ibu. Ya, kita harus mengadakan persahabatan. Kalau kita
mitra dengan seseorang, kalau kita nggak kenal, nggak bersahabat, nggak mungkin kita akan jadi mitra. Ya, kita nggak kenal. Kemudian, nah, kalau kita lihat di ayat 26 mengatakan dengan mengadakan sambil benang merahnya adalah mengadakan persahabatan dengan Allah. Artinya apa? Karena Allah sendiri ingin membuka dirinya dengan manusia untuk selanjutnya bisa sharing. Nah, kenapa? Sebelumnya adalah gini. Favor atau perkenanan Tuhan adalah Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Nah, ini jelas di ayat 24 sampai 31. Tuhan itu menyediakan semuanya kepada kita, ya. Seperti binatang, juga makanan semua disediakan kepada Tuhan. Karena itu saya coba breakdown, ya, yaitu supaya kita bisa bermitra dengan Allah, maka kita harus mengadakan persahabatan dengan Allah. Nah, kenapa saya bilang harus mengadakan persahabatan Allah? Karena yang diciptakan pertama adalah manusia, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa Tuhan hanya menciptakan manusia itu serupa dan gambarnya? Supaya manusia itu bisa komunikasi. Supaya hanya dengan manusia Tuhan bisa mengadakan interaksi, ya. Kalau bukan manusia tidak mungkin, karena itu manusia dianggap yang paling tinggi. Nah, kemudian Allah sendiri ingin berkomunikasi dengan umatnya. Di sini kepada Ibu, Allah sendiri ingin berkomunikasi dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita ingin bermitra dengan Dia, yang bisa komunikasi cuma manusia. Nggak mungkin kita komunikasi dengan binatang atau lainnya. Nah, kemudian setelah itu apa, Bapak dan Ibu? Supaya kita bisa bermitra dengan Allah, kita harus bekerja sama dengan Allah. Apa kerjasama Allah dengan manusia? Ya, di sini bekerja sama dengan Allah di sini apa? Tuhan ingin apa? Manusia itu beranak cucu, ya. Karena kalau namanya mitra bekerja sama dengan Allah, Tuhan ingin membuka dirinya bermitra dengan manusia, berarti apa? Suruh manusia itu berkembang, ya. Waktu suruh manusia itu berkembang, berarti apa? Misi dari Tuhan itu bisa tercapai, Bapak dan Ibu. Kemudian kemitraan Allah bertujuan untuk memuliakan Allah. Nah, Tuhan menciptakan manusia sampai hari ini supaya apa? Ada berkesinambungan, supaya manusia bisa memuliakan Dia. Nah, kemudian ketiga adalah memerintah bersama Allah. Nah, ini yang paling penting, Bapak dan Ibu. Manusia memerintah bersama Allah ada di ayat 26 sampai 28. Manusia diberi mandat agar memerintah atas ciptaan Allah. Bapak dan Ibu, kenapa hanya manusia yang diserupa dengan gambar Dia? Bapak dan Ibu, kita nggak bisa lihat kalau film-film sekarang ini, ya. Kalau film-film sekarang ini, manusia badannya binatang, enggak. Tapi yang betul-betul kalau kita lihat Tuhan mau adalah manusia diciptakan. Dan saya lihat waktu diciptakan manusia ini adalah laki-laki dan perempuan. Bapak dan Ibu, maaf ya, saya tidak mendiskriminasikan, ya. Jadi yang diciptakan Tuhan awalnya itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang setengah laki setengah perempuan. Nah, ini yang paling penting, Bapak dan Ibu, ya. Nah, untuk menjadi perkenanan Tuhan, ya, kita harus betul-betul yang sejati. Kamu laki atau kamu perempuan. Nah, ini paling penting, Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa dapat perkenanan ini, saya juga sendiri mikir, Tuhan, kenapa sampai saat ini, maaf, seperti di Thailand banyak sekali Bapak dan Ibu, ya, sampai sekarang ini juga disahkan di Thailand, ya. Dan saya bilang, apakah Tuhan berkenan, ya? Tapi kita mau berdoa saat ini. Memang beberapa banyak anak-anak mereka yang, ya, anak Tuhan, tetapi hidupnya setengah-setengah, setengah laki, setengah perempuan, ya. Nah, ini kita mau berdoa, Bapak, tugas Bapak dan Ibu dan saya, supaya perkenanan Tuhan itu ada di dalam mereka, ya. Nah, waktu saya pikir, Tuhan, kenapa kok di sini disahkan? Terus banyak sekali sekarang negara-negara lain juga ikut, ya. Tapi yang saya baca kemarin di China, ya, Presiden China mengatakan bahwa untuk mereka yang setengah-setengah, mereka akan ditempatkan di tempat lain. Bapak dan Ibu bisa cari di Google, ya. Bukan saya dapatkan dari Google, memang harus. Bapak dan Ibu, memang saya harus manfaatkan Google ini. Kenapa? Lain dengan dulu, kalau dulu nggak ada Google susah. Tapi kalau sekarang ada Google, semuanya bisa terbuka dan terkuak, ya.
Nah, karena itu kita berdoa supaya perkenanan Tuhan ini nyata, ya, agar semuanya ini anak nggak seperti yang kita lagi berdoa sampai saat ini untuk negara ini juga supaya hal ini bisa dibatalkan, gitu ya. Nah, ini adalah perkenanan Tuhan. Nah, juga manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara, bukan untuk merusak alam. Nah, saya juga dapatkan di sini bahwa Tuhan itu memelihara supaya anak-anak kita itu bisa, manusia itu beranak cucu, ya. Kenapa beranak cucu? Berarti manusia itu berkembang. Waktu manusia itu berkembang, berarti manusia itu harus apa? Waktu kita diberi makan dan minum, makanan yang Tuhan sediakan semuanya, berarti apa? Kita harus menjaga dan memelihara, bukan merusak, Bapak dan Ibu. Nah, sama halnya tadi saya bilang, kalau kita itu laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu adalah merusak citra Allah. Kenapa? Tuhan tidak berkenan seperti itu. Yang pasti mereka tidak akan bisa berkembang biak, bukan karena binatang berkembang biak, ya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau misalnya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mungkin ada yang di sini yang pernah dapat dari kedokteran laki sama laki bisa punya anak. Saya kepingin tahu perempuan dengan perempuan bisa punya anak, nggak mungkin. Itu Tuhan tidak berkenan, Bapak dan Ibu. Nah, ada yang tertawa tadi. Nah, ya, saya lagi berpikir juga di tempat ini mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu berdoa untuk tempat ini. Ya, kalau sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, mungkin saya nggak tahu Pak Wito meninggalkan sini berapa tahun yang lalu, Pak? 30 tahun. Luar biasa. 20 tahun yang lalu, kan 20 tahun yang lalu masih belum, tapi waktu saya di sini udah 27 tahun ya. Kira-kira 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya sudah melihat gejala-gejala seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, perkenanan Tuhan akan kurang buat ini. Ya, kenapa? Perempuan sama perempuan di BTS ya, Bapak dan Ibu, udah rangkul-rangkulan gitu ya. Terus kalau kita lihat di Engkortir, dia cari di satu sudut gitu ya, sudah ajubillah pokoknya gitu ya, sampai kita nggak bisa ngomong gitu ya, seperti itu. Nah, saya berdoa Bapak dan Ibu, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali. Karena apa? Dia tidak menjalankan misinya Tuhan di Kejadian 1 sampai 20, 24 sampai 31, beranak cucu lah. Tidak mungkin beranak cucu lah kecuali kalau bayi tabung ya. Nah, ini yang terjadi di Thailand. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, Bapak dan Ibu ya, untuk mendapatkan perkenan Tuhan ini perlu tantangan, ya. Karena saya sendiri masih belajar, ya. Saya sendiri juga masih belajar, Bapak dan Ibu. Bukan saya bisa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan langsung, tetapi kita masih juga belajar. Nah, untuk belajar ini saya coba melihat apa sih yang Tuhan bisa lakukan buat saya dan saudara, ya. Dengan sebab dengan mitra Allah supaya kita masuk perkenan Tuhan, kita mau belajar. Belajar yang pertama adalah cara Allah memberikan otorisasi kepada kita. Ya. Kenapa? Allah itu kalau memberikan otorisasi kepada kita itu nggak tanggung-tanggung, Bapak dan Ibu. Ya. Pertama adalah kita sudah disediakan ya makanan ternak. Ya. Tapi waktu saya belajar di sini kok Tuhan tidak menyinggung tentang binatang liar ya. Ya. Binatang liar nggak disinggung untuk dimakan, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Allah kalau sudah sama kita itu kalau memberikan kita itu sepenuhnya. Ini loh, saya kasih kamu. Tergantung dari kita manusia. Nah, manusia seringkali menawar-nawar. Padahal perkenanan Tuhan itu sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Manusia seringkali menawar-nawar sehingga manusia ya mengolah-olah sendiri. Ya. Saya nggak tahu kalau ini salah atau enggak. Mungkin ada yang ahlinya. Seperti kita lihat. Banyak sekali sekarang ciptaan Tuhan itu dirubah. Kita kalau lihat GMO, ya. Nah, kalau lihat GMO dari semua yang ada itu, dan saya juga nggak tahu persis atau gimana, tapi yang pasti saya pelajari di Google bahwa banyak sekali orang-orang yang saat ini menderita kanker itu karena dari ulah dari GMO. Ya. Dari asalnya Tuhan menciptakan semua itu real dan original, tetapi manusia sendiri yang membuat itu berubah. Ya. Nah. Dan saya lihat terakhir 2 minggu yang lalu
saya disuruh cari obat. Obatnya aneh. Saya cari sampai satu Thailand, sampai saya telepon Singapura pun nggak ada teman saya, mamanya kena kanker payudara. Ya, tetapi begitu saya lihat memang ini orang cukup punya duit, ya, punya duit, dan saya lihat makannya mungkin yang aneh-aneh juga yang lalu, ya. Dan obatnya itu adalah obat cacing sapi. Saya cari, nggak ada se-Thailand. Katanya ini untuk obat cancer, ya. Dan akhirnya saya angkat tangan, saya nggak bisa nemukan, dan mereknya merek Bayer, dan saya tanya kemana-mana sampai ke pusat, nggak ada, katanya sudah nggak boleh masuk di Thailand. Akhirnya nggak tahu, ketemunya di Belanda, ya. Obat ini ada di Belanda boleh. Nah, ini untuk obat kanker payudara, saya juga aneh, ya. Nah, disinilah Tuhan tidak berkenan kepada kita semua. Kalau kita ini berbuat yang aneh-aneh, ya, dan kita banyak modifikasi, ya. Nah, karena itu kalau kita mau makan yang benar aja, gitu. Seperti makan udang, gitu ya. Bukan, sorry, saya bukan promosi punya saya. Ikan, gitu ya. Jadi betul kan sehat. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan manusia. Pertama, kenapa murid Tuhan Yesus pertama adalah nelayan, Bapak dan Ibu? Karena nelayan itu orang tangguh. Saya sendiri lihat ya, nelayan itu anti angin, sorry. Tuhan Yesus tidak pernah salah memilih muridnya. Tuhan Yesus tidak pernah salah murid-muridnya. Murid yang pertama pasti nelayan, itu karena orang yang tangguh, anti masuk angin, ya. Nah, itu saran saya, ya. Saya pun juga kadang-kadang masih coba-coba Bapak dan Ibu, ya, melanggar otorisasi Allah untuk makan. Istri saya yang komplain, kenapa kamu masih suka makan sarden? Ya. Ya. Kadang-kadang karena ya kepingin gitu ya. Inilah salah satu dari kita melawan, ya, tidak baik itu Bapak dan Ibu. Karena saya sendiri ngerti cara membuatnya gitu ya. Ya. Padahal kita manusia ini sudah dikasih privilege sama Tuhan. Kita itu diciptakan adalah serupa dengan gambarnya. Tidak main-main loh Bapak dan Ibu. Kalau Allah sudah menciptakan serupa dengan gambarnya, berarti dia mau semuanya bisa interaksi, bisa komunikasi. Kemudian kita disuruh beranak cucu, tidak harus tinggal diam dan disuruh berkembang. Maaf, kalau yang menikah masih belum bisa punya anak, nggak masalah. Itu bukan karena apa-apa. Tapi Tuhan mau memang, ya. Tapi kita disuruh beranak cucu, Bapak dan Ibu. Beranak cucu, kita harus berkembang supaya mengisi dunia ini, supaya Allah semakin dimuliakan, ya. Kemudian kebutuhan hidup kita disediakan dengan baik. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu. Kemarin kalau Betty mengambil adalah Daud, saya mengambil Yusuf. Yusuf ini orangnya betul-betul menerima tahun perkenanan Tuhan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Yusuf ini untuk mendapat perkenanan Tuhan itu enggak instan, Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat, Yusuf itu sudah digambarin sama Tuhan sejak awal. Waktu dia mendapatkan mimpi, ya, dia mendapatkan mimpi saudaranya tunduk sama dia, sampai orang tuanya tunduk sama dia. Kalau Bapak dan Ibu kalau tidak percaya, anak Bapak dan Ibu waktu mimpi ngomong sama Bapak dan Ibu, apa tunduk sama saya, apa yang Bapak lakukan? Pasti sandal bisa melayang, ya. Nah, tapi Yusuf lain Bapak dan Ibu. Saya belajar tentang Yusuf ini luar biasa, ya. Karena waktu dia dikasih mimpi sampai dia jadi orang keduanya di Mesir, itu memerlukan waktu yang cukup panjang, bukan langsung, dan memerlukan ujian dan ujian, Bapak dan Ibu. Sama halnya Bapak, saya dan Bapak Ibu di sini pun, kita di Thailand pun sama. 27 tahun ujiannya banyak. Mendirikan gereja ini ujiannya cukup banyak, apalagi yang terakhir tanya Bang Michael, ya. Ujiannya luar biasa kita itu, ya. Nah, Yusuf pun sama Bapak dan Ibu, ya. Dibuang, tapi dia nggak melawan loh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau terima perkenanan sama Tuhan, Bapak dan Ibu harus tahu, tabah dan sabar, tidak melawan. Waktu dia, nah ini yang paling bahaya dengan bisnismen Bapak dan Ibu, ya. Saya nggak tahu yang banyak keliling seperti Pak Michael, saya, Pak Victor, dan lain-lainnya. Bisnismen ini paling bahaya itu kalau sudah diumpani cewek. Ya, ya Pak Victor. Ya, kenapa? Kita kalau berdagang itu banyak yang susah, ya.
umpan-umpannya banyak, ya, umpan-umpannya banyak. Ini saya bilang apa adanya, karena saya juga masih bisnis. Saya bukan full timer, saya masih bisnis, ya, Bapak dan Ibu. Kita kalau keliling itu banyak cara kompetitor kita itu kasih kita itu banyak, diumpani cewek gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu harus tahu, ya, terutama kaum imam keluarga, saya pesan hindari ini, ya. Karena untuk paling gampang dan bapak semua pasti terjatuh, habis itu diajak deal, lupa, semua dikasih di tanda tangan. Ini paling bahaya, ya. Nah ini Yusuf ini sama, Yusuf ini dikasih tante Potifar, ya. Tapi dia tahu, dia luar biasa, dia bertahan dengan kekudusannya, ya. Tuhan itu berkenan kepada kita kalau kita hidup kudus. Kalau hidup kita nggak kudus, Tuhan pasti tidak berkenan kepada Ibu. Nah, kemudian sampai diuji, ya, kesombongan dari Yusuf. Ya, dia waktu bisa menggantikan mimpi juru minuman dan juru makanan, ya, goal, tetapi dia dilupakan, tapi dia tidak marah, ya. Nah, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan juga sama. Kita ini nggak boleh sombong, Bapak dan Ibu, ya. Yusuf tidak sombong, Bapak dan Ibu. Kemudian melangkah lagi, selangkah lagi, supaya dia berkenan dalam hidupnya apa? Ya, dia nggak dendam. Ya, pada waktu saudara-saudaranya itu Mesir di Israel ada kelaparan, ya, saudara-saudara minta makanan sama dia tahu, ya, dia tidak sombong, dia tetap memberi, walaupun dia masih menyembunyikan identitasnya dia, gitu ya. Nah, sama Bapak dan Ibu, di tempat ini pun sama, saya bilang mungkin banyak mereka yang sudah berhasil hidupnya di tempat ini, ya, terutama yang ada di pengerja-pengerja di tempat kita, di tempat ini, ya. Tempat kita ini pengerja-pengerja nggak sombong semua, Pak. Bukan saya promosi, ya. Banyak tempat kita levelnya sudah tinggi semua, saya dilihat di sini, ya. Ada yang juga udah GM, direktur, perwakilan dari luar negeri, tetapi dalam mendirikan gereja ini, mereka tetap menurunkan pangkatnya di marketplace, dan mereka saling membantu di tempat ini. Saya lihat dari mereka-mereka yang ada di tempat kita saat ini, pengerja yang ada, semuanya saat ini apa? Hidupnya bukan tambah turun, tapi tambah naik, Bapak dan Ibu. Ya, Tuhan angkat semuanya. Ya, nah, sayang Pak Vito dipulangkan. Kalau nggak dipulangkan, dia mungkin tambah naik di sini, Pak. Ya, tapi di sana di Indonesia tambah naik posisinya sekarang, gitu ya. Nah, ini penting sekali, dan Yusuf pun sama, Bapak dan Ibu. Tambah lama, tambah posisinya tambah naik. Kenapa? Dia jadi orang kedua. Nah, Bapak dan Ibu, ini harapan saya di tempat ini, ya. Harapan saya di tempat ini bahwa kita sama-sama berjuang untuk gereja ini, untuk menjaga jiwa orang Thailand ini, supaya apa? Kita nggak boleh sombong, Bapak dan Ibu. Nah, jujur aja, gereja kita bangun gereja yang baru ini, Bapak dan Ibu. Jujur aja, kita dengan berjibaku, ya, bukan karena instan, ya. Ya, apalagi hari-hari menjelang peresmian, hari-hari menjelang penempatan, ya. Jadi hari-hari menjelang penempatan ini saya pikir, Tuhan, apakah memang gereja ini berkenan kepada Engkau, Tuhan? Kenapa pada akhirnya kok masih agak terseok-seok, ya? Ya, tapi ternyata enggak. Tuhan itu kirim penolong-penolong yang luar biasa, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya yakin mereka yang menabur di gereja ini tidak akan berkekurangan. Saya bukan promosi, ya, bukan promosi, tapi itu terjadi, Bapak dan Ibu, ya, dan terjadi di tempat gereja ini, ya. Gereja ini yang menabur tidak akan kekurangan, tapi Tuhan akan tambahkan, dan tambah-tambahnya luar biasa, ya. Nah, waktu yang paling krusial adalah 2 bulan terakhir ini, ya. Dan memang itu adalah ujian buat saya. Saya tanya Tuhan, apakah saya ini berkenan, ya Tuhan, gereja ini, Tuhan. Udah krusial masalah finishing keuangan, krusial lagi masalah pekerja. Waduh. Saya terpaksa ngomong di depan mimbar supaya kita ini bangkit imannya, supaya kita ini sama-sama naik, gitu ya. Nah, saya bilang, memang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu nggak gampang, Bapak dan Ibu. Untuk dapat perkenanan Tuhan itu diperlukan pengorbanan, terutama adalah pengorbanan hati dan pikiran, Bapak dan Ibu. Ya. Hati dan pikiran. Kenapa? Saya dapat sodoran surat cinta.
pulang-pulang dari Indonesia, dapat saudara pulang surat cinta, ya, Pak, ada sesuatu saya mau bicara. Cek saya, sudah, apa ini surat cintanya? Kita pada masa-masa repot dikasih surat cinta, gitu ya. Tapi untung puji nama Tuhan, orang ini bisa sadar kembali, bisa sama-sama melayani kita, ya. Dan saya sama Pak Michael adalah kepala proyek. Jujur Bapak dan Ibu, Tuhan tidak salah menempatkan kepala proyek yang tangguh, ya. Pada saat krusial, ini Tuhan ada jalan semuanya. Dan saya sendiri pun dapat berkat juga, ya. Nah, saya pikir, oh ya Tuhan benar, gereja ini adalah Engkau perkenankan Tuhan hari ini Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya Tuhan ini, gereja ini akan menjadi berkat banyak orang, ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk menjadikan perkenanan ini perlu perjuangan Bapak dan Ibu, ya. Saya yakin di dalam pekerjaan kita pun sama. Untuk berkenan kita di hadapan pimpinan kita perlu perjuangan gitu, ya. Karena kalau enggak, kita sudah emosi yang keluar, ya, emosi yang keluar gitu, ya. Nah, saya lihat Yusuf pun sama. Kalau Yusuf itu emosi, Bapak dan Ibu, dia dendam sama saudaranya, habis itu. Di Alkitab tidak akan ditulis hari ini, ya. Tidak ada namanya Yusuf itu, ya. Sudah namanya Yakub mungkin hilang budaknya. Nah, Bapak dan Ibu juga sama. Bapak dan Ibu di sini, ya. Kenapa Bapak dan Ibu dipakai posisi lebih tinggi untuk memberkati dan berkenan kepada Tuhan, ya. Kemudian kita harus mengucap syukur Bapak dan Ibu. Pada saat Yusuf mengucap syukur Bapak dan Ibu, ya, waktu dia mengucap syukur, ya, Tuhan kirim banyak berkat buat dia. Sampai yang namanya Firaun itu bisa, kalau bahasa Jawanya itu apa? Leh itu apa ya? Luluh, ya. Luluh suruh manggil orang tuanya. Kan tidak mungkin Bapak dan Ibu. Yusuf orang Israel jadi orang kedua Mesir. Nah, doa saya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mendapat perkenanan Tuhan, ya, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Pasti Bapak dan Ibu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, walaupun di tempat yang bukan orang-orang Kristen, ya. Saya teringat, ya, akan ulasan khotbah dari pengerja kita namanya Pak Beben, ya. Saya ulangi di sini aja lagi, ya. Banyak orang-orang anak Tuhan ini waktu bisnis tidak berkenan kepada teman-teman seorang Kristen, sama-sama Kristennya. Kenapa? Saya waktu itu pasrah. Ya, terserah Tuhan. Saya tunggu sampai setahun di sini gimana? Nggak sampai setahun, 3 bulan saya ditelepon. Dan saya diselamatkan sama Tuhan. Tapi itu udah saya saksikan berkali-kali, nggak perlu, ya. Saya ditelepon juga 3 bulan. Pun Suwandi, ini kan bukan orang Kristen yang nawari saya, orang Buddhis, ya. Padahal orang ini kenal sama teman saya lebih dekat dari saya. Lebih dekat dari saya dan dihidupnya sehari-hari sama anak-anaknya. Saya ditelepon sama dia. Pun Suwandi, saya mau investasi di Indonesia. Terus saya bilang, aku sama kamu ini kenal ya, cuma gitu-gitu aja rapat di asosiasi. Ya, ternyata dia mau investasi di Indonesia, terus sampai sekarang dia sama saya, dan saya nggak jadi pulang, Bapak dan Ibu. Semoga saya bisa masuk tanah perjanjian dengan gereja ini selesai. Ya, nah, ini kan tanah perjanjian, ya Pak Michael, ya, yang Tuhan akan pakai di tempat ini. Ternyata Tuhan itu baik, Bapak dan Ibu. Tuhan mempertahankan saya di tempat ini sampai hari ini, sampai 20 tahun ke-27 saya di sini. Kalau enggak 17 tahun yang lalu saya udah angkat koper gitu ya. Tapi saya bilang, oh ini perkenanan Tuhan luar biasa buat saya dan keluarga, ya. Kenapa? Saya yakin dan percaya kalau kita ini benar-benar sama Tuhan dan pasrah sama Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri, ya. Tuhan pasti akan bela, ya. Karena itu banyak sekali di sini saya lihat beberapa yang masih struggle dalam kehidupannya, nggak usah khawatir, ya. Terutama saya pesan pengerja-pengerja yang ada, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan sebagai sampingan, ya. Supaya Tuhan berkenan kepada Bapak dan Ibu semua. Dan saya bicara di tempat ini
siang ini saya nggak tahu sampai kapan di tempat ini, ya. Sampai kemarin ada satu pengusaha tanya ke istri saya, ya, Pak Wadi, apakah mau tetap sampai tua di sini? Ini ada saksinya istri saya, ya. Saya bilang istri saya nggak tahu sampai tua datang. Katanya kapan juga saya nggak tahu, ya. Tapi yang pasti saya ingin Bapak dan Ibu tetap bersama saya di tempat ini, ya. Dan kalau bisa mungkin yang lain-lain buka cabang di sini, ya. Ya, Pak Wito udah tertawa minta ada aja dibuka cabang di sini. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, betul. Ini saya bilang apa adanya, ya. Gak mudah Bapak dan Ibu, ya. Mungkin dari Pak Agus juga tahu sebagai gembala bagaimana gembala hebat, ya, Pak. Kita seperti di akuarium, ya Pak. Kita dilihat dari 6 sisi. Benar atau salah tetap salah, Pak. Ya, itu yang kita alami, Pak, di tempat ini. Ya, nanti kalau gereja ini belum selesai juga yang salah pimpinan, ya, pimpinan proyek bukan saya. Saya kira demikian sambil jujur, saya ini bukan seorang pengkhotbah yang bagus, Bapak, tapi saya terapkan dengan kehidupan saya sehari-hari aja. Ya, saya tuh kalau disuruh khotbah paling nervous, Bapak dan Ibu, ya, paling nervous sekali, ya, sampai saya jadwalkan diri saya 3 bulan sekali, ya. Karena perlukan waktu yang cukup panjang. Saya tuh paling nervous, istri saya bilang, kamu tuh kalau ngomong kita sama kami, aduh, katanya, amburadul gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa Bapak dan Ibu terima. Ya, saya kira demikian. Dan saya juga sering harus keluar lagi dan saya minta izin pagi. Saya terpaksa Rabu harus ke Amerika. Ya. Karena tugas. Ya. Sekian firman ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Tuhan pada siang ini Tuhan. Biarlah hidup kami Kau pakai Tuhan, sehingga kami berkenan kepada Engkau ya Bapak. Kami tahu kami penuh kekurangan Tuhan. Kami tahu kami punya kelemahan yang banyak Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu ini adalah kemurahan dari Engkau Tuhan. Hidup hamba-Mu dan jemaat-Mu boleh menjadi berkat, sehingga mereka boleh sama-sama boleh menikmati kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang berjaya sama-sama katakan amin.